Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Siti Solihah Nurfaidah MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah kurikulum dan pembelajaran sekolah dasar, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di Zoom meeting ini dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan kegiatan presentasi. Adapun topik yang akan kita presentasikan yaitu tentang landasan dan pendekatan pengembangan kurikulum. Saya Rizka Julpia, perwakilan dari kelompok 2, selaku moderator yang akan membimbing jalannya presentasi ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1, yang dimana beranggotakan Fitriantika, Tiana, Reka, dan Fitriani. Rangkaian acara yang akan kita lewati pada diskusi ini yaitu pembukaan, penyajian materi, dan penutup. Sebelum presentasi ini dimulai, agar presentasi ini berjalan dengan lancar, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuki acara selanjutnya, yaitu penyajian materi. Saya persilahkan kepada penyaji pertama, yaitu Saudara Tian. Kepada Saudara Tian, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. PPT-nya. Nah, pembahasan yang pertama yaitu pengertian kurikulum. Kurikulum secara bahasa berasal dari kata kurir, yaitu pelari, dan kurere, yaitu tempat berpacu. Dan pada awalnya digunakan dalam dunia olahraga, yaitu jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari, mulai dari start hingga finish. Secara istilah, banyak di antaranya ilmuwan-ilmuwan terdahulu yang mengemukakan pendapatnya akan definisi dari sebuah kurikulum ini, yang terus berkembang, pengertian itu seiring dengan perkembangan zaman. Next. Kemudian, menurut William C. Bagley, bahwa kurikulum adalah sebuah sistem yang terorganisir yang dibutuhkan untuk memberikan solusi yang bersifat konstruktif untuk mengatasi permasalahan yang belum atau sudah muncul. Kemudian adapun menurut Saylor, Alexander, dan Lewis menganggap bahwa kurikulum sebagai segala upaya sekolah untuk mempengaruhi siswa supaya belajar, baik dalam ruangan kelas, di halaman sekolah, maupun di luar sekolah. Next. Nah, adapun menurut Clayton 1989, kurikulum dipengaruhi sistem sosial, yaitu politik, ekonomi, rasional, teknologi, moral, keagamaan, dan sistem keindahan. Kemudian menurut Hornbelt 1990, menekankan pentingnya pendekatan konseptual yang berpengaruh pada proses interaksi antara peserta didik, guru, pengetahuan, dan lingkungannya. Dan adapun menurut Zais 1976, kata kurikulum berasal dari salah satu kata bahasa Latin yang berarti jalur pacu. Dan secara tradisional, kurikulum di sekolah disajikan seperti itu ibarat jalan bagi kebanyakan orang. Kemudian ada pengembangan kurikulum. Menurut Olivia 1992, halaman 26, menjelaskan bahwa pengembangan berkaitan dengan perubahan dan perbaikan pada kurikulum yang meliputi tahap permulaan, penerapan, dan tahap evaluasi. Peningkatan kurikulum lebih mengacu pada hasil dari pengembangan kurikulum. Adapun tahap-tahap pengembangan kurikulum adalah sebagai berikut. 1, yaitu tahap perencanaan. Langkah awal dalam pengembangan kurikulum ini diisi dengan tahapan berpikir, pengambilan keputusan, dan pengambilan langkah tindakan. Yang kedua, ada tahap penerapan, pelaksanaan atau tindakan, yakni mengenai bagaimana kurikulum itu harus disampaikan kepada sasaran atau siswa. Yang ketiga, yaitu tahap evaluasi. Langkah akhir mengandung pelaksanaan berupa menilai dan melihat keberhasilan suatu pengembangan kurikulum terhadap siswa, atau hasil penilaian dan pengamatan
Itulah yang diputuskan perlu atau tidaknya melakukan sebuah revisi. Next. Kemudian ada landasan pengembangan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum adalah nilai-nilai, tradisi, kepercayaan, dan kekuatan lain yang berpengaruh terhadap bentuk dan kualitas pendidikan yang akan diberikan sekolah kepada peserta didik. Landasan tersebut dapat berupa filosofis, psikologis, sosiologis, dan historis. Keempat landasan tersebut memuat sebuah ide-ide, tingkah laku, prinsip, kepercayaan, dan kekuatan lain yang dapat mempengaruhi dan bahkan menentukan materi atau pengalaman belajar serta organisasi kurikulum sekolah. Baik, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Tian atas penyampaian materinya. Kemudian penyampaian materi berikutnya akan dipaparkan oleh Saudari Fitriantika. Kepada Saudari Fitriantika, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Kali ini saya akan menjelaskan landasan psikologis. Landasan psikologis berkaitan dengan cara peserta didik belajar dan faktor apa yang dapat menghambat kemajuan belajar mereka. Selain itu, psikologi juga memberikan landasan berpikir tentang hakikat proses belajar dan mengajar dan tingkat-tingkat pengembangan peserta didik. Dengan demikian, psikologi memberikan pemahaman tentang bagaimana manusia belajar, dalam kondisi apa proses belajar berlangsung, faktor apa yang dapat menghambat kemajuan belajar, serta faktor apa yang mendorong mereka belajar. Next. Lalu ada landasan sosial, budaya, dan agama. Realitas sosial, budaya, dan agama yang ada dalam masyarakat merupakan bahan kajian pengembangan kurikulum untuk digunakan sebagai landasan pengembangan kurikulum. Menurut Zais tahun 1976, halaman 157, dan Raka Joni tahun 1983 halaman 5 menyatakan bahwa masyarakat adalah suatu kelompok individu yang diorganisasikan mereka sendiri ke dalam kelompok-kelompok berbeda. Next. Landasan historis. Landasan historis berkaitan dengan formulasi program-program sekolah pada waktu lampau yang masih hidup sampai sekarang, atau yang pengaruhnya masih besar pada kurikulum saat ini, menurut John Johnson 1968. Oleh karena itu, kurikulum selalu perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan pengembangan zaman. Maka perkembangan kurikulum pada suatu saat tertentu diadakan untuk memenuhi tuntutan dan perkembangan pada waktu tertentu. Kurikulum yang dikembangkan pada saat ini juga perlu dipertimbangkan karena yang telah dilakukan dan apa yang telah tercapai melalui kurikulum sebelumnya harus dipertimbangkan lagi. Lalu ada landasan ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Menurut Raka Joni tahun 1983 halaman 25, menyatakan bahwa pendidikan merupakan usaha penyiapan subjek didik yaitu siswa menghadapi lingkungan hidup yang mengalami perubahan semakin pesat. Lalu menurut Zais tahun 1976 halaman 157 menyatakan bahwa perubahan masyarakat mencakup nilai yang disepakati oleh masyarakat tersebut. Sedangkan seluruh nilai yang telah disepakati oleh masyarakat dapat pula disebut dengan kebudayaan. Oleh karena itu, kebudayaan dapat dikatakan sebagai suatu konsep yang memiliki kompleksitas yang tinggi. Next. Landasan kebutuhan masyarakat. Adanya falsafah hidup, perubahan iptek dalam suatu masyarakat akan merubah pula kebutuhan masyarakat. Selain itu, kebutuhan masyarakat juga dipengaruhi oleh kondisi dari masyarakat itu sendiri. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Raka Joni tahun 1908 halaman 7,
menyatakan bahwa masyarakat modern dan masyarakat tradisional berbeda. Juga masyarakat kota berbeda dengan masyarakat pedesaan. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Fitriantika atas penyampaian materinya. Kemudian penyampaian materi berikutnya akan disampaikan oleh Fitriani. Kepada Fitriani saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan peserta didik dan kurikulum. Setiap individu dalam hidupnya melalui fase-fase perkembangan, para ahli mempunyai pendapat yang berlainan mengenai penentuan fase-fase perkembangan tersebut. Elizabeth Hurlock mengemukakan penahapan perkembangan individu yang meliputi tahap 1, fase prenatal. Sebelum lahir, yaitu masa konsepsi sampai 9 bulan. Ada fase 2, infansi orok, yaitu lahir sampai 10 sampai 14 hari. Tahap 3, childhood, kanak-kanak, yaitu 2 tahun sampai remaja. Tahap 4, adolescense atau puberti, yaitu 11 sampai 13 tahun sampai usia 21 tahun. Next. Rousseau mengemukakan tahapan perkembangan sebagai berikut. Tahap 1, 0,5 strip 2,0 tahun usia pengasuhan. Tahap 2, 2,0 strip 12,0 masa pendidik jasmani dan latihan panca indera. Tahap 3, 12,0 strip 15,0 periode pendidikan akal. Tahap 4, 15 strip 20,0 periode pendidikan watak dan pendidikan agama. Next. Dalam hubungannya dengan proses belajar mengajar pendidikan, Syamsu Yusuf dalam kurung 2005.223 menegaskan bahwa penahapan perkembangan yang digunakan sebaiknya bersifat elektif, artinya tidak terpaku pada suatu pendapat saja, tetapi bersifat luas untuk meramu dari berbagai pendapat yang mempunyai hubungan yang erat. Next. Selanjutnya ada pendekatan pengembangan kurikulum. Pendekatan inilah cara kerja dengan menerapkan strategi dan metode yang tepat, serta langkah-langkah pengembangan yang sistematis untuk memperoleh kurikulum yang lebih baik. ID dalam kurung 2007.2/1998 mendeskripsikan beberapa pendapat yang telah dikembangkan para ahli, yaitu 1. Pendekatan bidang studi. Pendekatan ini biasanya membagi organisasi kurikulum berdasarkan sidang studi yang akan diajarkan seperti matematika, sains, sejarah, geografi, bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Nasution dalam ID 2007 sama dengan 200. Pengembangan kurikulum dalam pendekatan ini dilakukan dengan langkah-langkah berikut. A.
mengidentifikasi pokok-pokok bahasa yang akan dipelajari. B. Merinci berbagai pokok bahasa itu menjadi bahan-bahan pelajaran yang akan diajarkan. C. Mengidentifikasi dan mengurutkan pengalaman belajar serta keterampilan-keterampilan persyaratan yang harus dimiliki peserta didik. Selanjutnya, next. Selanjutnya ada 2 pendekatan berorientasi pada tujuan. Soebadia dalam ID dalam kurung 2007,200 menyebutkan 4 kelebihan dari kurikulum yang berorientasi pada tujuan. A. Memberikan kejelasan bagi penyusun kurikulum tentang apa yang dicapai. B. Memberikan arah yang jelas dalam menetapkan materi pelajaran, metode, jenis kegiatan, dan alat yang dipergunakan untuk mencapai tujuan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Fitriani atas penyampaian materinya. Kemudian penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Reka. Kepada Reka, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, yang ketiga ada pendekatan dengan pola orientasi bahan, yaitu mencakup pola pendekatan, subject matter, kurikulum, correlate kurikulum, dan integrat kurikulum. Yang dimana ada pendekatan pola mata pelajaran, subject matter, kurikulum yang menekankan pada pemisahan mata pelajaran menjadi beberapa bagian, misalnya sejarah, ilmu bumi, biologi, berhitung, dan sebagainya. Mata pelajaran ini tidak berhubungan satu sama lain. Yang kedua ada pendekatan dengan pola korelasi yang mengelompokkan beberapa mata pelajaran atau bahan yang saling berhubungan. Lalu yang keempat ada pendekatan rekonstruksionalisme, yang dimana disebut juga rekonstruksi sosial karena menempatkan masalah-masalah penting yang dihadapi masyarakat seperti polusi, ledakan penduduk, dan bencana yang diakibatkan oleh penggunaan teknologi tertentu dalam kurikulum. Lalu selanjutnya ada pendekatan humanistik. Pendekatan ini menempatkan peserta didik pada posisi sentral dan perkembangan afektif siswa sebagai prasyarat dan merupakan bagian integral dari proses belajar. Siswa diharapkan mampu mengembangkan segala potensi yang dimiliki dengan selalu mengedepankan peran siswa di sekolah. Lalu yang terakhir ada pendekatan akuntabilitas, yang dimana akuntabilitas ini sistematis. Pertama kali dikenalkan oleh Frederick Taylor dalam bidang industri pada permulaan abad ini. Pendekatannya yang dikenal sebagai scientific management atau manajemen ilmiah menetapkan tugas-tugas spesifik yang harus diselesaikan pekerja dalam waktu tertentu. Setiap pekerja bertanggung jawab atas penyelesaian tugas tersebut. Lalu selanjutnya ada model-model pengembangan kurikulum. Untuk melakukan pengembangan kurikulum, ada berbagai model pengembangan kurikulum yang dapat dijadikan acuan atau diterapkan sepenuhnya. Yang pertama ada model administratif. Model administratif atau garis komando merupakan pengembangan kurikulum yang paling awal dan mungkin yang paling dikenal. Menurut Zais tahun 1976 halaman 47, Nana S.Y. Sumadinata tahun 1988 tahun 100 dalam halaman 179. Yang kedua ada model grassroots. Model pengembangan kurikulum ini merupakan kebalikan dari model administratif dilihat dari sumber inisiatif dan upaya pengembangan kurikulum. Lalu yang ketiga ada model Rogers. Rogers mengemukakan model pengembangan kurikulum yang disebut model relasi interpersonal Rogers atau Rogers
Interpersonal Relation Model. Rogers lebih mementingkan kegiatan pengembangan kurikulum daripada rancangan pengembangan kurikulum tertulis, yaitu melalui aktivitas dan interaksi dalam pengalaman kelompok intensif yang terpilih. Lalu yang keempat ada model arah terbalik, yaitu dikembangkan oleh Hilda Taba atas dasar data induktif yang disebut model terbalik karena biasanya pengembangan kurikulum didahului oleh konsep-konsep yang datangnya dari atas secara deduktif. Dan yang terakhir ada model action research yang sistematis. Model kurikulum ini didasarkan pada asumsi bahwa perkembangan kurikulum merupakan perubahan sosial. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan kurikulum ini yaitu adanya hubungan antara manusia, keadaan organisasi sekolah, situasi masyarakat, dan otoritas ilmu pengetahuan. Sekian dan terima kasih pemaparan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Reka atas penyampaian materinya. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok 1. Sebelumnya, izinkan saya untuk memberikan kesimpulan terlebih dahulu. Kurikulum merupakan salah satu komponen yang memiliki peran yang sangat penting. Landasan pengembangan kurikulum seperti sebuah fondasi bangunan. Persoalan mengembangkan isi dan bahan pelajaran serta bagaimana cara belajar siswa bukanlah suatu proses yang sederhana. Sebab menentukan isi atau muatan kurikulum harus berangkat dari visi, misi, serta tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan menentukan tujuan erat kaitannya dengan persoalan sistem nilai keutuhan masyarakat. Kurikulum baik pada tahap kurikulum sebagai ide, rencana, pengalaman, maupun kurikulum sebagai hasil dalam pengembangannya harus mengacu atau menggunakan landasan yang kuat dan kokoh, agar kurikulum tersebut dapat berfungsi serta berperan sesuai dengan tuntutan pendidikan yang ingin dihasilkan seperti tercantum dalam rumusan tujuan pendidikan nasional yang telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Kurikulum yang sudah sangat tenar istilahnya dalam dunia pendidikan merupakan inti yang ada dalam pendidikan atau dapat diistilahkan sebagai jantung pendidikan, karena di dalamnya terdapat isi materi, metodologi pembelajaran dan media yang harus digunakan dengan berlandaskan pada landasan-landasannya, yaitu yang pertama landasan filosofis, yang kedua landasan psikologis, dan yang ketiga landasan sosiologi. Dalam prakteknya, jika landasan-landasan ini digunakan sebaik-baiknya dalam pembentukan kurikulum, maka akan terbentuklah kurikulum yang kuat dan sesuai dengan keutuhan masyarakat yang selalu berkembang. Baik, demikianlah kesimpulan yang saya dapatkan. Mari kita tutup presentasi hari ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sikap. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.